Kok bisa sih perusahaan yang bernilai sebanyak 10 miliar dolar Amerika Serikat dan berpotensi untuk mengubah dunia medis menjadi bangkrut dan bahkan foundernya dipenjara? Halo Future Leaders, kembali lagi bersama Candela Learning. Kali ini kita akan membahas kisah tragis mengenai sebuah perusahaan di bidang medis yang bernama Theranos. Kisah perjalanan CEO-nya, Elizabeth Holmes, membangun Theranos, dan satu alasan sangat penting atas kenapa Theranos akhirnya bangkrut dan Elizabeth Holmes akhirnya dipenjara. Tapi sebelum kita bahas, kalau kamu ingin menonton berbagai kisah sukses lainnya, jangan lupa like, subscribe, dan cek video-video Candela lainnya. Tanpa basa-basi lagi, yuk kita bahas. Pfizer, AstraZeneca, Johnson & Johnson, 3 perusahaan tersebut adalah perusahaan medis terbesar di dunia. Tetapi tahu nggak sih sebenarnya pada tahun 2010-an ada perusahaan medis dari Amerika Serikat yang berpotensi untuk mengubah dunia medis? Ya, kita berbicara mengenai Theranos, sebuah perusahaan sektor medis yang didirikan oleh Elizabeth Holmes. Kok bisa ya perusahaan yang terlihat memiliki potensi besar, bahkan memiliki CEO yang pada titik tertingginya muncul menjadi cover di majalah-majalah terkenal seperti Forbes, Fortune, dan New York Times, akhirnya bangkrut serta CEO-nya yang akhirnya dipenjara? Kisah Theranos dimulai pada tahun 2003, di mana Elizabeth Holmes, mahasiswa tahun pertama di Stanford, mendesain sebuah paten untuk sebuah wearable patch yang bisa mendeteksi penyakit dan dosis antibiotik dari darah pengguna. Hal ini memberikan ide untuk Elizabeth untuk membuat perusahaan bidang medis yang dia beri nama Theranos. Setelah itu, dia akhirnya memutuskan untuk drop out dari universitasnya dan mulai membangun perusahaannya. Elizabeth Holmes terus mencari investor untuk membiayai perusahaannya. Pada tahun 2004, hanya 1 tahun setelah dia membuat Theranos, dia telah berhasil mendapatkan 6 juta dolar Amerika Serikat dari para investornya. Dan pada tahun 2010, dia telah mendapatkan 92 juta dolar Amerika Serikat dari para investornya. Meskipun demikian, selama ini Theranos menjalankan perusahaannya secara diam-diam. Tidak ada website ataupun media pers untuk bahasa umum. Tapi sebenarnya Theranos ini bikin apa sih produknya? Ide Theranos sebenarnya menarik. Produk Theranos yang mereka buat adalah sebuah mesin compact yang bernama Edison, di mana mesin tersebut dapat melakukan berbagai macam tes darah dengan hanya setetes darah dengan waktu yang sangat cepat dan harga yang murah. Jika berhasil, hal ini adalah sebuah medical breakthrough, di mana biasanya tes darah membutuhkan banyak sampel darah, serta menggunakan mesin yang besar. Tes darah juga biasanya tidak murah dan membutuhkan waktu yang tidak sebentar juga. Jika kita lihat, mesin yang ingin dibuatkan oleh Theranos mengeliminasikan segala problematika yang tersedia dalam tes darah. Mesinnya cukup kecil, sampel darahnya hanya 1 tetes, waktu yang cepat, dan harga yang murah. Terus, masalahnya ada di mana sih? Pada dasarnya, Elizabeth Holmes tidak punya background pendidikan yang memadai untuk proyek ini. Benar, banyak founder dan CEO yang sempat drop out dari universitasnya, seperti Bill Gates dan Mark Zuckerberg. Tetapi mereka bergerak di bidang teknologi, di mana ilmu yang harus dimiliki untuk memulai perusahaannya tidak sebanyak dan seberat ilmu medis. Theranos adalah perusahaan yang bergerak di bidang medis, di mana puluhan tahun ilmu medis bisa saja harus dimiliki. Pada kenyataannya, mustahil untuk membuat sebuah medical breakthrough tanpa ada pemahaman yang komprehensif di bidang medis. Problematika ini semakin mengkhawatirkan saat Ramesh Sunny Balwani, pacar Elizabeth Holmes pada waktu itu, menjadi Chief Operating Officer pada tahun 2009. Chief Operating Officer, seseorang yang in charge dalam operasional perusahaannya, tetapi tidak memiliki background medis sedikit pun. Hal ini mengakibatkan produk Theranos, mesin Edison, tidak berperforma dengan baik dan bahkan tidak bisa melakukan tesnya secara akurat. Terus, bagaimana caranya Theranos terus mendapatkan investasi meskipun produknya gagal? Simple, Theranos berbohong dan terus memberikan janji palsu ke para investor mereka. Theranos berbohong mengenai banyak hal, termasuk mengenai mesin Edison yang sedang gagal. Mereka berbohong dengan melakukan tes darahnya menggunakan mesin tradisional dan meriliskan hasilnya seakan-akan hasil tersebut menggunakan mesin Edison.
Hal ini terus berjalan selama bertahun-tahun. Investor pun terus berdatangan, terutama pada tahun 2013, di mana Theranos akhirnya go public. Pada puncaknya, perusahaan Theranos bernilai sebesar 10 miliar dolar Amerika Serikat, dan Elizabeth Holmes muncul di berbagai majalah populer seperti Fortune, Forbes, dan New York Times. Tetapi, satu reporter dari Wall Street Journal, John Carreyrou, membuka kebohongan Theranos. Pada tahun 2015, John Carreyrou mulai melakukan investigasi mengenai Theranos. Setelah beberapa bulan investigasi, dibantu oleh berbagai whistleblower dari karyawan Theranos, dia akhirnya merilis hasil penemuan investigasi dia, di mana semua kebohongan yang Theranos coba untuk sembunyikan terbuka untuk para massa untuk dilihat. Setelah kejadian itu, akhirnya investigasi oleh FDA dan CMS dilaksanakan, mengonfirmasi penemuan John Carreyrou. Dengan itu, Theranos akhirnya bangkrut pada tahun 2018, serta Elizabeth Holmes dan Sunny Balwani mendapatkan tuduhan penipuan. Pada tahun 2022, sudah terkonfirmasi bahwa Elizabeth Holmes telah dihukum 11,4 tahun di penjara. Kok bisa sih sebuah perusahaan sebesar Theranos memiliki backing uang sebesar 10 miliar dolar Amerika Serikat runtuh begitu cepat? Runtuhnya Theranos serta jatuhnya Elizabeth Holmes bisa terjadi karena satu alasan sangat penting, yakni integrity, atau tidak adanya integrity dalam Theranos dan CEO-nya. Segala hal yang dibangun oleh Elizabeth Holmes dan Theranos hanya berpegangan dengan berbagai kebohongan dan janji palsu. Mereka terus menjanjikan sesuatu yang spektakuler meskipun pada kenyataannya hal tersebut tidak bisa mereka raih. Mereka terus memutuskan untuk berbohong bukan hanya kepada investor mereka, tetapi kepada massa publik juga atas janji yang mereka ingin berikan. Kisah Theranos adalah kisah yang tragis dan memberikan kita semua pelajaran penting bahwa kesuksesan bisa datang dari berbagai cara, tapi bukan dari penipuan. Dan itulah alasan mengapa Theranos dan Elizabeth Holmes bisa runtuh dan jatuh.